4. Aduh Pak, Bapak capek banget nih, udah telat banget. Hihi. Siksa tuang ala Aduh, ini panjang lagi. Oke, next. Kita baca dulu, my child, dia punya soal. Ginjal sangat penting fungsinya dalam tubuh karena memiliki peran vital dalam sistem ekskresi. Oke. Diagram berikut menunjukkan kenampakan luar dari ginjal mamalia. Gambar berikut juga menampilkan pembuluh darah renal. Nah, ini Bapak udah bilang tadi ya, untuk penjelasan renal. Oke. Dan ureter. Nah, singkat aja begini. Nah, kita punya ginjal, ini kita punya ginjal. Oke. Ya. Ini ginjal, terus ini ada renal arteri sama vena. Bapak udah jelasin di video sebelumnya. Arteri artinya ya arteri, ya. Pembuluh arteri, renal artinya ginjal, pembuluh ginjal, arteri sama vena. Terus ini ada children of the arrow. Oke, ada anak panah. Kalian lihat di sini, ya. Ada anak panah, ada yang masuk sama keluar. Kita tahu kalau arteri itu masuk ke ginjal, vena tuh keluar ke ginjal. Biasa tuh kalau misalnya arteri itu masuk dia bawa oksigen, kalau vena keluar membawa CO2. Kenapa? Karena kita punya ginjal itu dia butuh makan, it needs to eat, ya. Karena it needs to eat, dia butuh makan, makanya itu butuh suplemen dari kita punya arteri selain sebagai tempat membuang sisa-sisa juga pakai arteri, tapi arteri juga dia membawa suplai makanan, oke, buat sel-sel kita punya ginjal. Ini ureter, oke, ya. Terus ditunjukin tulisan. Tabel di bawah ini mencantumkan beberapa komponen yang terdapat dalam darah. Tabel ini juga menunjukkan jumlah masing-masing komponen dalam vena renal perbandingannya dengan arteri renal. Perbedaan waktu kesamaan ditunjukkan pada tabel merupakan hasil darah yang melewati ginjal. Lengkapi tabel berikut, oke? Nanti Bapak kasih, Bapak akan kasih soalnya ya. I'll keep the link in the video, oke? Ini soalnya linknya Bapak akan taruh di bawah video. Nanti kalian bisa download, kalian bisa lihat ya. Siapapun yang nonton ini, bukan cuma murid-murid saya ya, murid-murid di luar sana, oke, di sekolah ini, sekolah itu ya, silakan menggunakan ini ya, kalian bisa belajar. Oke, siapa tahu saya terkenal kan? Oke, nah, next. Lengkapi tabel berikut dengan memberikan penjelasan atas alasan perbedaan darah. Oke, nanti kalian baca sendiri. Oke, itu ada tabel, ada komponen darah, banyaknya komponen darah yang terdapat pada vena renal dibandingkan dengan arteri renal, sama penjelasan. Di sini udah ada contoh. Oke, jadi itu tujuan dari soal ini ya, itu adalah kita akan membandingkan zat yang masuk sama zat yang keluar. Zat yang masuk di renal arteri sama zat yang keluar di sini. Apakah zat yang masuk ke arteri akan sama dengan zat yang keluar dari vena? Oke, kita akan lihat. Soalnya dalam video ini kita kan udah belajar. Iya. Nah, di sini. Oke. Apakah yang akan masuk itu sama akan keluar? Ini dia punya kapiler darah. Oke, kita punya arteri. Oke. Yang masuk di glomerulusnya itu hanya arteri. Oke. Baru juga ada zat-zat yang di sini yang di vena. Nah, ini vena. Arteri, vena, arteri, vena, arteri, vena, arteri, vena. Oke, itulah ya. Oke. Ya, kita akan bandingkan apakah yang masuk sama yang keluar itu sama. Nah, udah Bapak kasih contoh di satu tabel. Oke, ini urea. Banyaknya komponen yang terdapat pada vena renal dibandingkan dengan arteri renal. Jadi maksudnya apakah arteri akan sama dengan vena? Kasih contoh di sini. Urea. Komponen renal dibandingkan dengan vena dengan arteri ya. Jadi pada saat dia udah masuk ke ginjal terus keluar melalui vena, apakah akan sama? Urea. Dia tuliskan sangat sedikit, artinya vena renal dengan arteri renal dengan vena renal itu ureanya akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan vena arteri. Nah, itu maksudnya. Oke. Urea di vena renal akan sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan
vena, arteri. Kenapa? Kita baca lagi. Ketika darah memasuki glomerulus, sebagian besar urea disaring di dari darah. Beberapa di antaranya mengalami penyerapan kembali saat melewati tubuh seluruh nefron, jadi masih ada sedikit sekali vena ginjal di vena. Kenapa sangat sedikit di vena? Kenapa? Karena urea itu fungsinya untuk apa? Untuk dibuang. Jadi itu adalah suatu dosa, ya. Pantangan kita tuh pada saat urea masuk ke sini, ya, yang keluar di sini tuh nggak boleh banyak urea, minimal kalau bisa tuh nggak ada yang keluar. Kenapa? Karena yang kita butuh urea itu untuk dibuang. Oke, makanya pada saat kita bandingkan orang yang sehat, yang dia punya ginjal nggak bermasalah, pasti kalau dia punya urea masuk, ya, itu tuh langsung akan dibuang ke kita punya sistem pipis. Makanya yang di renal vena itu nggak boleh ada lagi urea. Oke, makanya jumlahnya harus lebih sedikit. Oke, bagaimana dengan ion-ion? Ion-ion tuh kita udah pelajari tadi tuh kurang sedikit, slightly less, ya, akan lebih sedikit, ya. Kalau ion-ion tuh antara arteri sama vena, yang ada pada vena pasti ion-ion lebih sedikit. Kenapa? Karena ada ion-ion yang akan dibuang, tetapi tidak sesedikit urea. Kenapa? Karena ion-ion itu masih diserap kembali. Oke? Nah, jadi kalau misalnya di sini kita tulis ketika darah masuk ke tubulus, ion-ion masih ada yang diserap kembali. Oke, kok hilang? Nggak apa-apa ya, lewat-lewat. Oke, yang masih ada ion-ion yang diserap kembali oleh kapiler darah. Oleh sebab itu, pada vena renal atau vena ginjal, ion-ion masih dapat kita temukan, ya, dapat temukan. Tapi harus kalian tahu, walaupun kita masih dapat temukan, itu tidak itu lebih banyak ditemukan daripada urea. Oke, dan masih dapat ditemukan lebih banyak dari urea. Kenapa? Karena ion-ion masih kita perlukan untuk tubuh. Urea tuh kita nggak perlu oleh tubuh, makanya urea tuh pada saat dia lewat ke vena, usahakan tuh nggak boleh banyak, dikit. Oke. Bagaimana dengan glukosa? Nah, glukosa tuh ini aturannya tuh jawabannya sama. Oke. Nah, bahkan tuh glukosa tuh masih lebih banyak, ya, daripada ion-ion. Oke. Glukosa masih diserap oleh sebab itu vena renal, glukosa itu lebih banyak. Kenapa harus banyak kita temukan? Nah, supaya apa? Karena glukosa itu masih dipakai. Ion-ion sama glukosa masih dipakai oleh tubuh. Makanya masih terjadi reabsorpsi. Oke? Kalau kita bandingkan di sini, otomatis pada saat dia arteri, pada saat terus kembali menjadi ke renal vena, glukosa sama ion-ion itu masih banyak kita temukan. Memang benar pasti selalu lebih sedikit dari renal, tetapi tidak sesedikit urea. Bisa kita lihat di sini, ya. Di sini kan banyak banget diserap kembali. Kita punya ion-ion. Oke, ion-ion sama sama glukosa. Glukosa di sini banyak diserap. Ion-ion juga banyak di sini tuh banyak diserap kembali. Berbeda dengan urea. Urea di sini malah apa? Malah dibuang. Macam lihat kapiler darah tuh dibuang. Oke? Makanya pada saat kembali ke vena, urea dibandingkan dengan ion dan glukosa sangat sedikit. Terakhir,
Oksihemoglobin. Sel darah merah sama ini. Oksihemoglobin. Sebenarnya oksihemoglobin sama karbaminohemoglobin itu akan berhubungan. Loh Pak, kok kayak gitu? Oke, sebenarnya simpel nah. Oksihemoglobin itu adalah apa? Oksi itu diambil dari kata oksigen, hemoglobin, hemoglobin. Oksihemoglobin itu adalah oksigen yang diikat oleh hemoglobin. Oke, artinya adalah sel-sel darah merah yang kaya akan oksigen. Berkebalikan dengan karbaminohemoglobin, itu adalah sel-sel darah merah yang banyak dengan karbon dioksida. Kalau kita banyak di sini, Bapak bandingkan di sini, Iya, oke salah. Ini the proses. Oke, nak lihat ini renal arteri. Oke, arteri, vena, arteri, vena. Kenapa? Lihat, kita udah tahu renal arteri kenapa biasa tuh arteri warna merah. Kenapa? Karena banyak bawa oksigen. Oke, karena tuh oksigen tuh dibutuhkan oleh ginjal. Oke, kemudian dia akan diproses. Oksigen dipakai oleh ginjal untuk sel-sel hidup, akan setelah dipakai untuk metabolisme sel di ginjal akan dikembalikan lagi, tapi udah dalam bentuk, bukan dalam bentuk oksigen, bentuk CO2. Kenapa? Karena respirasi sel sudah terjadi di kita punya ginjal. Makanya di sini tuh gampang banget jawabannya. Oksihemoglobin pada vena pasti akan lebih sedikit daripada arteri. Ya, sedangkan kebalikan karbaminohemoglobin pada vena akan lebih banyak daripada arteri. Iyalah, jelas banget di sini kita lihat. Di sini banyak oksigen masuk, otomatis ya setelah dipakai di sini CO2 yang banyak. Makanya kita lihat di vena itu lebih banyak CO2 daripada di arteri. Kenapa? Arteri bawa O2, vena bawa CO2. Arteri bawa O2, vena bawa CO2. Sebenarnya soal ini nggak perlu kalian itu ya, kita nggak usah isi, udah ketahuan banget. Oke. Kenapa kita tahu oksihemoglobin pada vena lebih sedikit? Karena vena tuh membawa CO2. Kenapa karbaminohemoglobin pada vena itu lebih banyak? Ya karena vena itu banyak bawa CO2. Oke? Ya itu dia. Terus sel darah merah akan apa? Otomatis ini karena semua darah, oke? Pasti sel darah merah itu akan sama. Kenapa? Jumlah sel darah merah itu tidak ada yang berubah. Hanya kandungan sel darah merah itu yang berubah. Yang awalnya dia bawa masuk oksigen, sekarang dia udah bawa keluar karbon dioksida. Tetapi jumlah darah yang masuk ke ginjal sama yang keluar ginjal itu pasti sama. Alasannya kenapa? Karena kan nggak ada darah yang kita serap, nggak ada darah yang dibuang, nggak ada darah yang difiltrasi. Darah itu hanya menjadi media pembawa zat-zat untuk melakukan filtrasi, tetapi darah itu tidak ikut filtrasi. Kalau misalnya darah itu filtrasi, kalau misalnya darah itu ikut dia ikut terfiltrasi, dia ikut masuk glomerulus, apa yang terjadi? Bahaya, ya, kamu bisa kencing darah, ya, kamu bisa mengalami gangguan. Itu berarti udah terjadi gangguan pada kamu punya sistem ekskresi, dan itu berbahaya banget. Oke, kamu kencing darah dan kamu bisa metong. Oke, ya, jadi gitu. Bapak rasa di sini nggak usah diisi ya, udah jelas banget. Bapak jelasin lewat video. Oke, ya. Terus yang nomor 5, atlas. Aduh, Bapak capek banget. Udah jam berapa nih? Jam 11. Oke, perhatikan gambar diagram di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, isilah setiap nomor beserta penjelasannya mengenai proses homeostasis yang terjadi dalam tubuh pada saat mengalami rangsangan. Oke. Ini agak nggak ada hubungannya sama sama kita punya sistem urinari ya, sistem ekskresi. Ini adalah sistem secara umum. Bapak rasa tuh nggak perlu hari ini kita jelasin banget. Udah jam 11, udah ngantuk banget. Oh my goodness. Oke, sleepy well. Oke. Bapak rasa nanti pertemuan berikutnya Bapak akan jelasin. Oke, bagaimana hubungan kita punya cara tubuh memperhatikan kita punya kesetimbangan melalui sistem ekskresi. Oke, thank you. That's all for today. Oke, dan untuk PR selanjutnya, tugas-tugas selanjutnya kalian cek OneNote. Kalau enggak, Bapak akan kirim di grup. Oke, jadi Bapak review lagi.
Nomor 1, ini adalah soal tentang nefron, ya. Area yang glukosa direabsorpsi adalah bagian Q. Area korteks ada QJKL, area medula ada PNM. Oke, next. Oke, tikus kanguru, gurun. Oke, kenapa dia punya lengkung Henle yang panjang mencegah tikus kanguru kehilangan air? Karena dengan panjangnya lengkung Henle, alur jalannya ulin itu lebih lama. Kenapa? Karena jalurnya lebih jauh sehingga air akan diserap lebih banyak. Oleh sebab itu reabsorpsi lebih maksimal. Itulah alasan kenapa pipisnya dikit, karena reabsorpsinya lebih maksimal dengan panjangnya lengkung Henle. Urin, obat yang disalurkan bisa state narkoba. Kenapa? Karena obat-obatan yang ada dalam kita punya darah itu dibuang melalui kita punya sistem ekskresi, yaitu sistem urinari. Secara tepatnya di mana dia kita punya nefron? Secara tepatnya di mana kita punya nefron? Di bagian tubulus contortus proximal. Oke, yang di tempat pembuangan. Nomor 4, oke, renal arteri vena. Kita tahu urea pasti yang akan ditemburkan pada vena itu jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena harus dibuang. Ion-ion sama glukosa lebih kurang, lebih dikit dari arteri, tapi nggak separah urea. Kenapa? Ion-ion sama glukosa masih terjadi penyerapan kembali. Oke, karena masih digunakan. Sel darah merah, jumlahnya renal arteri sama renal vena, jumlah sel darah merah itu selalu sama. Hanya kandungan sel darah merah yang berbeda. Oke, kalau misalnya renal arteri itu bawa oksigen, renal vena itu bawa CO2, karbon dioksida. Oke, next, nomor 5 gak perlu, nanti next time. Oke, that's it. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, thank you guys. Kalian bisa comment, like, and subscribe guys. Bisa ada pertanyaan, silahkan like di komen-komen. Kalau misalnya ada bingung atau mungkin ada mister yang salah, ya Bapak yang salah jelaskan. Oke, kalian bisa koreksi di bawah ini. Silahkan komen. Thank you. Bye-bye.